menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Bu Fira, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar saya baik Bu. Senang sekali bisa ketemu lagi walaupun melalui moda daring ya Bu Fira. Kali ini kita akan bahas apa nih Bu? Gini Bu, saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Ini tentang pembelajaran saya di kelas. Saya itu ingin pembelajaran saya di kelas itu lebih menarik dan menyenangkan gitu, supaya murid-murid saya itu tidak bosan dalam pembelajaran. Tapi gimana ya caranya? Jadi Bu Fira ingin pembelajaran di kelas itu lebih menarik dan menyenangkan ya Bu ya. Lalu apa harapan Ibu di akhir percakapan ini Bu Fira? Ya, setelah pembicaraan ini berakhir, saya ingin mendapatkan kiat-kiat bagaimana agar pembelajaran di kelas saya itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan, serta hasilnya bisa meningkat, hasil belajarnya. Itu Bu. Kalau menurut Bu Fira, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu pembelajaran yang bagaimana ya Bu ya? Kalau menurut saya, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu pembelajaran yang bisa mengaktifkan murid sehingga mereka tidak bosan dalam belajar. Jadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan menurut Bu Fira itu pembelajaran yang mengaktifkan murid sehingga mereka tidak bosan dalam belajar ya Bu ya. Lalu murid yang aktif itu murid yang bagaimana menurut Bu Fira? Kalau menurut saya, murid yang aktif itu murid yang selalu mengambil peran dalam setiap kegiatan pembelajaran. Misalnya sering bertanya tentang materi pembelajaran yang sedang dipelajari, berani menyampaikan pendapat, selalu mengerjakan tugas-tugasnya dari guru itu dengan senang hati gitu Bu. Oh iya. Jadi kalau melihat tujuan awal Bu Fira, tadi ingin pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, di mana murid-murid itu bisa terlibat secara aktif dalam pembelajaran ya Bu ya. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan supaya murid itu bisa terlibat secara aktif dalam pembelajaran? Nah, supaya murid itu terlibat secara aktif dalam pembelajaran, biasanya saya menggunakan berbagai media dan strategi pembelajaran yang bervariasi. Saya menggunakan berbagai macam konten, baik teks, bacaan, benda konkret yang ada di lingkungan sekitar, dan video pembelajaran. Saya juga menggunakan berbagai strategi seperti melakukan pengamatan, diskusi kelompok, bermain peran, dan permainan. Dan di sela-sela pembelajaran biasanya saya juga melakukan ice breaking supaya anak-anak tetap semangat gitu Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi Bu Fira sudah berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang dapat mengaktifkan murid. Bu Fira menggunakan berbagai media dan strategi pembelajaran yang bervariasi di kelas. Dalam melakukan upaya yang sudah Ibu sebutkan tadi, apakah ada kendala yang Ibu temui, Bu? Iya, ada banyak Bu yang saya temui dalam melaksanakan pembelajaran itu. Misalnya terbatasnya teks bacaan tentang materi yang akan saya ajarkan. Juga kendala LCD di sekolah yang jumlahnya sangat terbatas. Selain terbatasnya teks bacaan, Bu, sarana yang juga sangat terbatas, apakah ada hal lain yang menjadi kendala dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di kelas? Ada sih Bu, kadang saya itu kurang persiapan dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian apa yang membuat Ibu kurang persiapan dalam melaksanakan pembelajaran itu, Bu Fira? Ya, karena banyaknya tugas administrasi yang harus saya kerjakan dengan due date yang terbatas, sehingga saya harus mendahulukan tugas-tugas itu supaya tidak ketinggalan batas pengumpulannya gitu Bu. Baik itu dari tugas dari dinas ataupun dari ya. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang Ibu sebutkan tadi, Bu Fira? Untuk kendala terbatasnya
teks bacaan biasanya saya mencari materi dari internet yang kemudian saya print sejumlah kelompok. Saya juga memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah sebagai bahan penunjang materi pembelajaran. Sedangkan untuk sarana ini karena LCD-nya terbatas sementara jumlah rombel yang banyak di sekolah saya, maka saya dan rekan-rekan guru itu secara bergantian dalam menggunakan LCD tersebut. Jadi tidak setiap pembelajaran saya harus menggunakan PowerPoint atau video, tapi saya akan menggunakan strategi yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu. Saya juga ini berencana untuk bicara dengan bendahara supaya membuat anggaran pembelian LCD baru. Dan untuk masalah kurang persiapan, mungkin saya harus memanage waktu dengan baik ya, supaya bisa mengerjakan tugas administrasi tepat waktu, serta bisa mempersiapkan kebutuhan pembelajaran dengan baik. Seperti itu kira-kira ya Bu. Oh, kalau misalnya dibuat rasio antara 1 sampai 10, kira-kira Bu Fira sekarang ada di rasio berapa dalam melakukan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di dalam kelas Ibu Fira? Kira-kira saat ini saya masih di rasio 7 atau sampai 8 ya. Karena saya merasa kemampuan saya itu dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan masih belum maksimal, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jadi saat ini Ibu Fira merasa masih berada pada rasio 7 sampai 8 ya Bu ya, dalam melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di kelas. Kira-kira berapa rasio ideal yang ingin Ibu capai? Saya ingin mencapai rasio 10 dalam pembelajaran di kelas saya itu Bu, supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas saya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai rasio tersebut Bu Fira? Mungkin untuk mencapai rasio tersebut saya akan mengikuti berbagai pelatihan tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk mengupgrade kemampuan saya supaya dapat melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di kelas. Jadi kalau dibuat kesimpulan sesuai dengan tujuan perbincangan kita di awal tadi, bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, apa yang harus Bu Fira lakukan? Untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, saya harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Itu yang pertama. Kemudian saya juga harus menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang bervariasi, jadi tidak harus bergantung pada sarana dan prasarana yang terbatas. Saya juga harus bisa memanage waktu supaya dapat mempersiapkan kebutuhan pembelajaran dengan baik dan juga meningkatkan kompetensi saya dengan mengikuti berbagai pelatihan tentang pembelajaran. Seperti itu. Iya. Sekarang kita sudah di tahap akhir pembicaraan, Bu Fira ya. Kalau disimpulkan dalam beberapa kata singkat, apa kesimpulan yang harus Ibu Fira lakukan? Untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, saya harus memenuhi kebutuhan belajar murid, memanage waktu, dan mengikuti berbagai pelatihan. Luar biasa sekali Bu Fira. Memang akan selalu ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi segala keterbatasan yang ada Bu Fira ya. Namun kita jangan pernah menyerah pada keadaan. Tetap semangat untuk mewujudkan generasi yang selamat dan bahagia. Baiklah Bu Fira, saya kira cukup perbincangan kita kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan perbincangan kita ini. Siap Bu, terima kasih banyak. Sama-sama, sampai jumpa lagi. Tetap semangat ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.